Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simangati. Saya dari Prodi Budidaya Ikan A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul komunikasi. Jadi komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan komunikasi. Yang ketiga, komponen-komponen komunikasi. Jadi, komponen komunikasi adalah yang dimaksud proses komunikasi adalah kombinasi dari tahap-tahap komunikasi yang masing-masing berpotensi melalui hambatan-hambatan komunikasi. Proses komunikasi selalu melibatkan beberapa komponen dan tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikator adalah seseorang yang pengirim pesan. Yang kedua, pesan. Yang dimaksud dengan pesan adalah informasi yang akan kita kirim kepada komunikator atau penerima pesan sasaran. Yang ketiga adalah encoding, adalah proses pengambilan pesan dan pengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagikan dalam pihak lain. Yang keempat, media atau saluran komunikasi adalah media atau bagian media yang kita gunakan untuk mengirim pesan. Yang kelima, decoding adalah sasaran penerima yang pesan yang akan dikirimkan. Komunikasi adalah penerima pesan. Yang ketujuh, umpan balik. Kedelapan, konteks. Yang dimaksud dengan konteks adalah proses komunikasi, situasi di mana kita melakukan komunikasi. Kesembilan, gangguan. Kesepuluh, efek. Yang dimaksud dengan efek adalah proses komunikasi, pengaruh atau dampak yang ditimbulkan komunikasi yang dapat berupa sikap atau tingkah laku komunikasi atau penerima pesan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi menyampaikan pesan seperti kemampuan bertutur dan berbahasa dan kemampuan menulis. Sedangkan faktor dari pertama pesan di antaranya kemampuan untuk menerima dan menangkap pesan seperti mendengar, melihat, dan menginterpretasikan pesan. Kedua, sikap dan pandangan menyampaikan pesan kepada penerima pesan dan sebaliknya. Misalnya, rasa benci, pandangan negatif, prasangka, merendahkan, atau di antara keduanya belah pihak, sehingga akan menimbulkan rasa kurang sopan terhadap isi pesan yang disampaikan. Yang ketiga, tingkat pengetahuan baik penerima maupun penyampaian pesan. Sumber pesan yang kurang memahami informasi yang ingin dicapai akan mengganggu gaya dan sikap dalam proses penyampaian pesan. Yang keempat, latar belakang sosial budaya dan ekonomi penyampaian pesan serta penerima pesan. Ketanggapan pesan dalam merespon informasi tergantung dari siapa dan oleh siapa pesan itu disampaikan. Jadi yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan komunikasi. Yang pertama, pesan sulit dipahami. Pesan yang terbelit atau memutar-mutar tanpa ada gagasan, inti yang jelas akan membuat komunikasi susah. Memahami dan malas memahami pesan yang dibuat oleh komunikator sehingga komunikasi bisa gagal. Kedua, persepsi negatif terhadap komunikator akan berpengaruh terhadap penerima pesan yang dilakukan oleh komunikasi. Ketiga, tidak percaya diri
terlihat sangat grogi dan lain sebagainya. Sangat susah untuk membuat audiens menjadi betah mendengar komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Keempat, tingkat kedekatan komunikator dan komunikasi. Jauhnya tingkat hubungan komunikator dan komunikasi biasanya menghambat komunikasi yang dilakukan. Misalnya, apabila kamu baru berkenal dengan seseorang dan orang tersebut mengucapkan beberapa hal dan membuatmu harus mengeluarkan biaya atau tenaga tertentu untuk melakukannya, kamu cenderung tidak akan mau mengikuti hal tersebut karena khawatir akan tertipu dan lain sebagainya. Kelima, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi seperti cacat fisik dan tidak diketahui sumber suara yang mengganggu suara komunikator dan lain sebagainya bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Keenam, bahasa tidak sama. Seperti yang telah tersinggung pada bagian sebelumnya, bahasa memang peran yang penting dalam komunikasi. Apabila komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang tidak sama, maka besar sekali kemungkinan bahwa komunikasi tersebut pasti akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, komunikator harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan oleh komunikator dan komunikasi adalah sama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.